Baik, selamat pagi, selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.3. Perkenalkan, saya Yuda Wijaya, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 7 Kota Bandung. Pada koneksi antar materi ini, seperti yang sesuai dibahas mengenai tentang coach, di mana saya akan membahas tentang peranan seorang pelatih atau coach di sekolah, tentulah sangat penting dalam berbagai kegiatan atau pengamatan terhadap perkembangan siswa. Nah, berikut ini saya ingin membahas tentang beberapa peran utama yang umumnya diemban oleh seorang coach di lingkungan sekolah. Peran coach dalam pengembangan akademik itu yang pertama mengenai bagaimana seorang coach dapat memberikan tutorial terhadap peserta didiknya. Kemudian di mana seorang coach juga bisa memberikan atau membantu dalam strategi belajar, memberikan motivasi belajar, dan juga bagaimana seorang coach bisa memberikan dan mengatur waktu, bagaimana waktu untuk kegiatan seorang coachnya maupun kegiatan untuk pengembangan diri dari peserta didik. Kemudian peran coach dalam pengembangan diri itu di mana seorang coach harus dapat bisa memberikan bimbingan konseling terhadap peserta didik, kemudian juga bagaimana seorang coach bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu juga pada prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, seorang coach berfungsi atau berperan untuk meningkatkan dalam pembinaan karakter. Kemudian peran coach juga sangat berperan dalam pengembangan karir, di mana peran coach tersebut yaitu bagaimana seorang coach dapat mengembangkan karir, meningkatkan karir peserta didik. Kemudian juga seorang coach dapat membantu merencanakan karir peserta didik. Selain itu juga seorang coach harus bisa memberikan keterampilan bekerja kepada peserta didik. Kita ketahui sendiri bahwa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang peserta didik yaitu harus memiliki keterampilan soft dan hard skill. Nah, keduanya ini sangat penting untuk pengembangan karir dari peserta didik. Keterkaitan keterampilan coach dengan pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, dan minat yang berbeda. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan menyesuaikan materi, aktivitas, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Coaching di sisi lain adalah proses kolaboratif di mana seorang coach membantu individu dalam hal siswa untuk mencapai tujuan mereka melalui pertanyaan yang mengarahkan, refleksi, dan juga memberikan dukungan. Keterkaitan antara coaching dan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pertama personalisasi pembelajaran. Coaching, seorang coach harus membantu siswa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan tujuan belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dengan memahami kebutuhan individu siswa, guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Kemudian berfokus pada proses. Coaching lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil akhir. Coach membantu siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Pada pembelajaran berdiferensiasi juga menekankan pada proses belajar. Guru tidak hanya berfokus pada pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, tetapi juga harus berfokus pada gaya belajar dari siswa masing-masing. Kemudian seorang coach juga harus berfokus pada proses, di mana lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil akhir. Coach membantu siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Pembelajaran berdiferensiasi juga menekankan pada proses belajar. Guru tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan akhir, tetapi juga pada bagaimana siswa mencapai tujuan tersebut. Pada pengembangan kemandirian, seorang coaching membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa untuk mengambil inisiatif dalam belajar dan mengatasi tantangan. Pada kegiatan kolaborasi, coach adalah proses yang kolaboratif antara coach dengan seorang coach, dalam hal ini siswanya. Pembelajaran berdiferensiasi sering melibatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran sosial emosional yaitu
Pembelajaran sosial dan emosional merupakan proses belajar yang membantu individu memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mengembangkan kesadaran diri. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, terutama dalam hal sebagai berikut. Pengembangan individu, baik coaching maupun pembelajaran sosial emosional sangat sama-sama berfokus pada pengembangan diri individu. Melalui kegiatan coaching, siswa dapat belajar untuk lebih mengenal diri mereka, termasuk kekuatan, kelemahan, dan emosi mereka. Ini sejalan dengan tujuan PSE yang ingin membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Kemudian berfokus pada proses. Kedua pendekatan ini lebih menekankan pada proses daripada akhir. Dalam PSE, siswa diajarkan keterampilan seperti kesadaran diri, manajemen emosional, dan keterampilan sosial yang membutuhkan waktu dan latihan untuk dikuasai. Demikian pula dalam coaching. Proses refleksi dan pembelajaran berkelanjutan sangat penting. Pada kegiatan kolaborasi, baik coach maupun pendidik pembelajaran sosial emosional berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa dapat mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan perilaku mereka. Pengembangan keterampilan hidup. Bagi coaching maupun dalam PSE bertujuan untuk mengembangkan keterampilan hidup yang penting bagi siswa, seperti komunikasi efektif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Bagaimana keterkaitan keterampilan coach dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching memiliki peran yang sangat krusial dalam pengembangan kompetensi yang seseorang pemimpin pembelajaran. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pertama, berfokus pada pengembangan potensi. Coaching berorientasi pada kegiatan membantu individu mencapai potensi maksimal. Pemimpin pembelajaran membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap anggota tim, baik guru maupun siswa. Kemudian membangun hubungan yang positif. Coaching membantu hubungan yang kuat dan saling percaya antara coach dan coachee. Pemimpin pembelajaran membutuhkan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dan kolaboratif dengan semua stakeholder di sekolah. Meningkatkan motivasi dan komitmen. Coaching membantu individu untuk merasa lebih termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan. Pemimpin pembelajaran membantu kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi timnya dengan keterampilan coaching. Pemimpin dapat membantu anggota timnya untuk merasa lebih terlibat dan berkomitmen terhadap visi sekolah. Memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Coaching membantu individu untuk menjadi pembelajar yang aktif dan berkelanjutan. Pemimpin pembelajaran membutuhkan kemampuan untuk menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan di sekolah. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, di mana seorang coaching perlu membantu individu untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik, sementara pemimpin pembelajaran seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks. Dengan keterampilan coaching, pemimpin dapat membantu timnya untuk menemukan solusi yang kreatif dan inovatif. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Di dalam kegiatan coaching, memberikan umpan balik yang spesifik, relevan, dan berfokus pada pengembangan. Sementara seorang pemimpin pembelajaran membutuhkan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching dengan pengembangan potensi sebagai pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seorang pemimpin pembelajaran yang efektif adalah mereka yang mampu membimbing, menginspirasi, dan mengembangkan potensi timnya. Keterampilan coaching memberikan alat yang ampuh bagi pemimpin untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut ada beberapa keterkaitan penting antara keterampilan coaching dan pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran. Pertama, fokus pada pengembangan individu. Baik coaching maupun kepemimpinan pembelajaran sama-sama berfokus pada pengembangan potensi individu. Kemudian membangun hubungan yang kuat, di mana keterampilan coaching membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara pemimpin dengan anggota timnya. Hubungan yang positif ini akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pembelajar dan pertumbuhan. Kemudian meningkatkan motivasi dan komitmen. Melalui kegiatan coaching, pemimpin dapat membantu anggota timnya merasa lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap tujuan bersama dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat. Pemimpin dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab anggota tim. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Keterampilan coaching membantu individu untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.
Hatur nuhun dan terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.